Guru hebat, negara kuat. Kembali bertemu lagi dengan saya, Rahmat Patansi, di pembelajaran kelas 7, bab yang baru ya, bab 6 tentang fabel. Nah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita pada hari ini, saya menginginkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Ya, terima kasih. Lanjut ya. Mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Itu adalah judul atau subbab ya pada pertemuan kita kali ini. Nah, sebelum saya bahas terlebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian apa sih fabel itu sebenarnya. Nah, fabel itu atau yang dikenal dengan dongeng ya, fabel itu merupakan dongeng yang di dalamnya berisi tentang tokoh tapi tokohnya atau peran atau pemeran itu bukan dari kalangan manusia, tapi dari kalangan hewan yang tingkah laku dari hewan tersebut menyerupai manusia itu sendiri. Kenapa demikian? Karena memang pada dasarnya fabel atau dongeng ini merupakan sebuah cerita fiktif, artinya yang bukan berdasar kepada kenyataan yang sebenarnya, karena mengambil nama tempat di dunia manusia, tetapi karakternya adalah hewan. Sekalipun itu tentang kisah nyata ataupun nasihat-nasihat, itu bisa juga seperti demikian, akan tetapi fabel ataupun dongeng tidak terlepas dari sesuatu yang dilekatkan kepada fabel itu sendiri. Berikut bagian pertama ini kita membahas tentang mengenali ciri fabel. Nah, mengenali ciri fabel itu secara umum ya, silakan kalian lihat Belalang Sembah. Ini adalah judul ya, judul fabel. Silakan dilihat dan dibaca. Nah, fabel ini juga merupakan bagian dari cerita rakyat. Dipahami ya? Nah, ini jenis fabel kedua. Sesama saudara harus berbagi. Ini ibu tupai, ya artinya ini adalah hewan ya. Ini rusa. Ini jadi secara umum ciri-ciri dari fabel itu menggunakan tokoh di dalamnya itu hewan ya. Itu secara umum ciri-ciri dari fabel. Terbentuk ini ya, percakapan ataupun kalimat-kalimat langsung ya. Kalimat langsung ini ditandai dengan tanda petik, itu adalah kalimat langsung. Kalimat yang dikatakan oleh orang itu sendiri atau oleh tokoh itu sendiri. Bisa kalian lihat ya, kalian baca. Ya, perincian peristiwa semut pergi ke gua untuk mengumpulkan makanan. Ini ya, jika kita dalam pertemuan tatap muka, berarti kita akan membahas deretan peristiwa pertama, 2, 3, 4 dan rincian peristiwanya seperti apa. Tapi karena kita daring, maka dari itu saya hanya ingin membagikan tentang ceritanya saja, dan silakan kalian baca. Dan inilah contoh pembuatannya ya. Ini sudah ada, silakan dibaca juga. Sama juga sudah ada ya. Ya, dengar ya. Kotak info. Ciri fabel ya, ciri fabel dan unsur yang membentuk sebuah fabel. Dikenal juga dengan unsur intrinsik ya. Yang pertama,
Fabel mengambil tokoh para binatang, tokoh ataupun pemerannya. Jadi yang menggerakkan cerita dalam fabel itu adalah para binatang atau hewan. Seperti judul kancil, kancil yang pintar, terus seperti judul bangau, macam-macam ya, semut, kura-kura. Itu biasanya fabel ini ada di cerita Upin Ipin series kemungkinan ya. Kalau saya tidak salah ingat, saya pernah lihat. Yang kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk seperti watak manusia. Pada awal tadi sudah saya katakan menyerupai sikap dan sifat atau perilaku dari manusia itu sendiri. Tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia ya, sudah jelas ya. Cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Jadi ini juga harus menggunakan alur ya, alur maju, mundur, ataupun gabungan. Alur maju itu alur yang menceritakan tahap per tahapnya. Dari tahap 1 ke tahap 2 ke tahap 3 dan sampai dengan dari tahap pengenalan sampai dengan tahap konflik dan tahap penyelesaian. Itu adalah alur maju. Alur gabungan itu bisa dimulai dari mana saja, terserah si penulis. Alur mundur itu biasa dimulai dari tengah, terus ke akhir, terus balik lagi ke awal, terus balik lagi ke tengah. Itu alur mundur mungkin demikian, sedemikian. Fabel menggunakan latar alam. Ya biasa, karena pada dasarnya kan hewan itu hidup di alam. Ciri bahasa yang digunakan kalimat naratif atau peristiwa. Katak mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Seperti itu ya. Kalimat langsung tadi sudah saya singgung. Menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal. Bahasa percakapan ya. Tidak formal artinya bahasa yang sehari-hari yang digunakan. Kalau formal artinya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu adalah ciri umum dari fabel. Tokoh, orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Ini ada beberapa bagian ya, antagonis, protagonis, tritagonis. Seperti juga yang ada pada cerita yang digunakan oleh manusia pada umumnya. Ciri tokoh utama. Ciri tokoh utama dalam fabel itu sering dibicarakan, sering muncul dan menjadi pusat cerita. Nah, jika dalam cerita kancil, pemeran utama dari tokoh tersebut adalah si kancil. Terus penokohan, pemberian karakter pada tokoh. Pemberian karakter pada tokoh ini, apakah tokoh yang akan kita pilih nanti, yang akan menjadi tokoh utama, apakah menggunakan karakter yang kuat, sabar, dan tangguh, atau sebaliknya? Itu ya karakter yang mendasari cerita kita. Berikut, watak tokoh dapat disimpulkan dari penggambaran fisik, penggambaran tindakan tokoh, dialog tokoh, monolog, atau monolog ini artinya sendiri ya, berbicara full. Dia berbicara full ya. Monolog ada juga epilog, tapi saya tidak akan bahas di sini karena kita bahas hanya tentang ciri umum saja tentang fabel. Silakan dibaca ya. Ada juga tema dan amanat. Tema merupakan gagasan ya, gagasan ataupun intisari dari sebuah cerita yang sedang kalian baca, tulis, ataupun kalian karang, kalian buat. Amanat adalah pesan, artinya berupa nasihat ya, itu amanat. Yang dapat disimpulkan oleh si pembaca setelah ia membaca secara keseluruhan dari cerita tersebut. Berikut, fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng, tadi sudah saya jelaskan.
yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Karakter binatang dalam cerita fabel dianggap mewakili karakter manusia dan diceritakan mampu bertindak seperti manusia. Silakan dibaca ya. Konflik fabel disebabkan oleh pengkhianatan, kelicikan, penghinaan, kesombongan, persahabatan, perilaku buruk yang akhirnya diperbaiki. Karena kebanyakan fabel itu merupakan sebuah perbandingan sifat dan sikap si manusia satu dan manusia lain yang diperankan oleh hewan, tentang bagaimana cara kita menyikapi suatu masalah ataupun cara kita menyikapi sesama makhluk sosial. Seperti itu ya. Latar belakang yang mendasari fabel itu terbagi beberapa bagian. Latar belakang ini artinya latar atau setting ya. Tempat, waktu, dan suasana. Bertempat di hutan, suasananya seperti apa, dan tempat, waktu, dan suasana. Waktunya, waktu-waktu seperti apa. Siang, pagi, sore, ataupun malam. Berikut, mengidentifikasi jenis fabel. Tadi sudah saya perlihatkan kepada kalian tentang beberapa fabel ya. Yang tadi ada judul yang satu dan ada judul yang kedua. Jenis fabel dan koda. Jadi mengidentifikasi jenis alur fabel. Jenis fabel dan koda. Nah, ini gambaran alur maju. Ini titik-titiknya, titik hitam pertama, hitam kedua, 3, 4. Ini adalah tengah. Tengah ya, tengah dari cerita. Jadi masalah mulai muncul terjadinya sebuah masalah, dia gambarnya seperti ini, dari awal titik hitam ini ke klimaks. Klimaks artinya puncak dari sebuah masalah. Terus kita turun pada bagian resolusi, artinya pendingin ataupun penyelesaian. Berikut koda. Koda ini bisa juga ada, bisa juga tidak ada. Tergantung dari kita. Jika ingin memasukkan koda, tidak apa-apa, dan jika tidak ingin memasukkan koda, tidak apa-apa. Karena pada dasarnya koda ini hanya merupakan sebuah pesan-pesan dari cerita tersebut. Tapi kebanyakan fabel menggunakan koda. Ini jenis fabel dengan koda ya. Yang pertama. Nah, ini jenis fabel tanpa koda. Seperti yang saya katakan tadi, koda itu bisa dimasukkan, bisa juga tidak. Silakan dilihat dan dibaca. Jenis fabel ditinjau dari pemberian watak dan latar, dibedakan fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami menggunakan fabel tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Jadi tidak terlepas dari sifat alami mereka ya. Contoh singa. Singa kan itu watak dari singa itu keras. Ya. Watak dari singa itu keras dan suka memakan apa saja yang menjadi makanannya, seperti daging ya. Misalnya kura-kura diberi watak lamban, karena memang watak dari si kura-kura itu memang lamban. Singa buas dan ganas, itu adalah watak dari singa. Selain itu, fabel alami menggunakan alam sebagai latar, hutan sebagai kolam. Hutan, sungai, dan kolam ataupun yang lainnya ya. Ditinjau dari kemunculan pesan, dibedakan fabel dengan koda dan tanpa koda. Tadi saya sudah perlihatkan kepada kalian. Ini tanpa koda dan ini menggunakan koda. Paham ya?
Ya, sampai di situ dulu penjelasan saya. Silakan kalian baca, dan jika terlalu cepat saya scroll, silakan di pause untuk dibaca. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.